Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yati sama official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kayak Tisam di sini guys, dengan keadaan yang panas tapi tetap semangat deh. Gimana nih buat teman-teman kita yang sakit? Semoga Allah sehatkan. Teman-teman kita yang masih kesulitan Allah mudahkan. Kalian pengen berdoa apa? Ayo berdoa sebanyak-banyaknya. Yang saat ini juga terlilit kasus ya guys. Semoga Allah mudahkan. Pokoknya semangat ya buat kita. Hari ini kayak Tisam itu akan bercerita satu kisah, di mana kisah ini menurut Kak Yatisam itu sungguh sangat mengerikan. Sampai Kak Yatisam itu sulit memahami apakah mbaknya ini korban atau menurut kalian gimana. Yuk kita simak kisahnya, mungkin sebagai pembelajaran kita kalau mungkin saat ini keadaannya kalian mengalami atau sama. Semoga diberikan jalan keluar yang terbaik ya guys ya. Yuk kita bahas guys. Oke, Kak Yatisam itu akan bercerita dari sudut pandang orang pertama ya guys ya. Jadi seolah-olah Kak Yatisam ini mbaknya. Oke, halo guys, kenalkan, nama saya Mbak Mita. Mbak Mita, saya bekerja di Yunlong ini sudah 8 tahun. Di Yunlong 8 tahun saya ikut sama Singsang 2 anak. Jadi posisi majikan saya ini duda. Hidup di rumah kayak banglo seperti itu, ada 4 lantai. Posisinya rumahnya itu, bangunannya itu besar. 1 lantai itu nggak dihuni, terus naik tangga lagi. Di situ ada lantai kedua dihuni oleh nenek sama kakek. Naik lagi di lantai 3 itu dihuni oleh Singsang sama 2 anak yang saya jaga. Terus naik ke lantai 4 itu baru tempat tinggal saya. Nah, saya bekerja dengan Singsang hanya menjaga, mengurus putra sama putrinya, umurnya sekitar 8 dan 6 tahun. Saya di sini ini kerja cukup enak karena bebas, nggak pernah masak, nggak pernah apa. Setiap pagi Singsang saya itu pergi bekerja dimulai di waktu 5.45. Sekitar jam 6 Singsang saya itu sudah pergi bekerja. Singsang saya kerjaannya sebagai kuli bangunan di Hong Kong, umurnya sekitar 40 tahun. Nah, singkat cerita, saya datang ke Hong Kong di usia 19 tahun. Cuma data-data saya ini dituakan karena memang saya pengen segera bekerja. Nah, kondisi saya ini punya anak, sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun dan suami dalam keadaan cerai gantung. Ikut majikan ini itu karena jujur, kerjaannya itu santai banget. Nggak pernah masak. Beberes pun saya cuma di lantai 3 aja, khusus yang ditinggali Singsang saya dan rumah saya aja. Ya sesekali lah, dalam 1 bulan itu 1 minggu 1 kali saya membantu ruangan nenek kakek itu untuk diberesi. Pokoknya santuy lah kerjaan saya ini. Nah, 3 tahun berjalan, saya renew kembali dengan majikan ini karena ya pekerjaan mana gitu yang dipengeni orang selain pekerjaan saya yang santai gitu. Singsang saya ini pulang bekerja jam 5 sore. Jadi ya selama itu saya hanya menghabiskan dengan anak-anaknya aja. Santai lah pokoknya. Gaji pun lancar. Gaji saya standar. Konfliknya di mana 3 tahun itu baru saya mendapatkan pelecehan. Jujur aja, saya ini udah hilang hasrat dengan laki-laki. Di mana ya saya ini suami saya yang sering menyakiti. Jadi saya ini kerja itu ya pengen cari uang aja. Posisinya Singsang saya setelah putus dari pacarnya, dia melampiaskan gairah seksualnya itu kepada saya. Akhirnya pada waktu itu di tengah malam, setengah 9 malam, saat anak-anaknya sudah tidur, dia naik ke lantai 4 tanpa saya tahu. Akhirnya dia mengetuk pintu, tok tok tok. Dibukalah itu pintu, reot. Cuma ya Singsang, akhirnya dia menerobos masuk ke kamar saya guys. Pas menerobos ke kamar saya, dia langsung mendudukkan saya di kursi dan mengatakan kalau saya suka sama kamu, saya mau tidur sama kamu. Pilihan yang sulit. Di satu ruangan hanya ada saya sama Singsang. Pada waktu itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Akhirnya jujur, karena keadaan saya pun sudah tidak gadis, akhirnya saya melayani hasrat bejat Singsang saya pada waktu itu. Dia mendorong saya ke kasur saya yang kecil. Saya hanya kasur kecil di situ ya guys ya. Jadi ruangan saya itu cuma ada lemari sama kasur kecil aja dan 1 kamar mandi.
Jadi kayak kos-kosan kamar saya itu, guys. Akhirnya dia mendorong saya ke tempat tidur. Di situ dia menyetubuhi saya selama setengah jam. Nah, maaf, saat dia akan mengeluarkan spermanya, saya berteriak, tolong keluarkan di luar, saya tidak mau hamil. Akhirnya karena saya teriak tersebut, singsang saya mengeluarkan spermanya di luar. Saya bercerita seperti ini, nangis batin sebenarnya, tapi memang kenyataannya seperti ini. Mungkin banyak di luar menyalahkan kepada saya, kenapa kamu nggak lapor polisi? Pada waktu itu saya ingin berontak, tapi saya ingat lagi, pekerjaan ini sangat santai untuk saya. Akhirnya pada waktu itu setelah melakukan, singsang saya itu mengelus-elus kepala saya dan mengatakan, kamu mau nggak nikah sama saya, tapi tunggu anak saya SMP. Jujur, pada waktu itu saya takut karena apa? Karena satu, singsang saya itu nggak ganteng-ganteng amat, tapi saya itu cuma diam aja, shock. Saya nggak tahu posisi saya itu korban atau gimana. Saya pun bingung untuk menjelaskan gimana suasana hati saya pada waktu itu. Akhirnya saya nggak menggubris singsang saya yang pengen menikahi saya itu. Akhirnya di situ ada uang $500 yang dia taruh di meja. Setelah itu dia kembali lagi ke lantai 3 rumah yang dia tinggali. Nangis, saya nangis. Pada waktu itu saya nangis. Kenapa hidup saya seperti ini? Akhirnya saya ingin kembalikan uang tersebut, tapi ya sudahlah. Saya berpikir dia sudah pakai saya. Akhirnya saya ambil itu uang dan saya letakkan di dompet saya. Akhirnya guys, setelah itu apakah berhenti? Ternyata tidak. 1 bulan kemudian kejadian tersebut terulang lagi dan saya tidak bisa menolaknya lagi. Saya pernah ingin berteriak, tapi mulut saya disekap oleh bantal. Terus ngomong, kamu jangan teriak, kamu jangan teriak. Saya cuma pakai kamu sebentar aja, hanya untuk mengeluarkan spermanya. Saya lagi-lagi lemah sebagai seorang wanita. Oke, mungkin kalian menyalahkan saya, kenapa saya begitu bodoh. Tapi teman-teman, saya melakukan ini sungguh terpaksa. Setelah semua itu terjadi, bisikan itu muncul di pikiran saya. Udah, kerjaan kamu itu santai. Setelah itu kamu cuma kerja setengah jam melayani singsangmu. Oh, dia juga mengeluarkan sperma di luar. Sampai terjadi 4 tahun lamanya. Sampai sekarang saya berjalan mau 8 tahun. Di bulan 11 ini saya akan 8 tahun finish, dimana saya terketuk hati, mau sampai kapan hidup seperti ini terus. Saya ingin berubah, saya ingin pergi dari rumah ini, karena saya merasa bahwa saya melakukan hal tersebut dengan singsang saya. Saya itu nggak merasakan yang namanya nikmat, bahagia, apapun itu. Ya lebih tepatnya saya ke orang yang merasa diperkosa. Akhirnya saya beranikan diri untuk menelepon Kayatisam dan meminta solusi. Apa sih yang harus saya lakukan? Saya sudah mengeluarkan unek-unek saya kepada Kayatisam untuk bisa mencarikan solusi untuk saya. Karena posisinya mungkin kalaupun saya bercerita kepada teman dekat saya, mungkin teman dekat saya akan menyarankan, ya udah kamu nikah aja sama singsangmu. Lagian singsangmu duda, kamu mau cari apa lagi? Toh kamu juga sudah disetubui selama 4 tahun. Jujur, pernah 2 bulan saya tidak ingin disentuh. Akhirnya saya menggunakan lipstik saya oleskan ke pembalut supaya saya bisa menipu singsang saya supaya tidak ditiduri. Alhasil berhasil. 2 bulan itu dia tidak menyentuh saya, tapi terjadi lagi di bulan berikutnya. Mau sampai kapan saya seperti ini? Akhirnya saya memutuskan untuk bercerita kepada orang lain tentang beban saya selama ini. Semoga aja saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Saya benar-benar bingung. 4 bulan lagi saya finish. Kalaupun saya menunggu sampai finish, saya takut kejadian yang tidak diduga-duga. Saya takut saat saya sudah ingin keluar dari lembah ini, kalaupun saya harus menunggu selama 4 bulan, saya takut keselamatan saya terancam. Saya takut saya hamil. Saya takut. Ketakutan itu muncul setiap saya melamun akhir-akhir ini. Tapi kalaupun saya notice, saya belum siap. Kalau rumah, sawah, saya sudah ada. Yang saya tidak siap adalah uang tabungan kalau saya harus menunggu visa di Indonesia. Teman-teman, cerita ini semoga memberikan pelajaran kepada kita yang mungkin di luar sana, mungkin kasusnya sama, melayani singsang kalian. Semoga kalian ikut sadar seperti saya ini. Saya minta maaf untuk teman-teman semuanya kalau perbuatan saya ini menjijikan, kalau perbuatan saya ini kotor. Saya hanya manusia yang tidak bisa tegas dalam hidup dikarenakan kesakitan saya terhadap suami saya yang begitu, kekecewaan saya kepada orang tua yang menjadikan saya salah jalan.
kejadian ini saya tidak membenarkan teman-teman. Saya hanya membagi kisah ini kepada kalian supaya kalian lebih hati-hati bekerja di Hong Kong dan sebagai pekerja yang baik-baik aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah saya. Semoga menjadikan pembelajaran untuk kita semua, dan semoga saya speak up seperti ini untuk menyadarkan kalian bahwa melayani hasrat majikan bukanlah tindakan yang benar. Saya masih beruntung karena tidak hamil. Saya nggak pernah bayangkan jikalau saat ini saya menderita penyakit yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu, hari ini saya sadar saya ingin mendapatkan jalan keluar. Terima kasih ya. Nah guys, gimana tuh tadi ceritanya Mbak Mita? Aduh, haru ya guys ya. Kayak Tisami aja menceritakannya itu dengan rasa sedih sebenarnya ya guys ya. Karena keadaan yang tidak bisa tegas kita dalam hidup. Oke, gimana tuh curhatan Mbak Mita ya guys ya. Memang ya guys ya, kemarin tuh Mbak Mita itu cerita sama Kayak Tisam. Cuma Kayak Tisam itu sebagai pendengar, hanya pendengar ya guys ya. Yang menentukan keputusan itu adalah Mbak Mita sendiri. Cuma Kayak Tisam itu hanya memberikan arahan aja. Nah, menurut kalian gimana nih kasusnya Mbak Mita? Apa sih yang harus Mbak Mita lakukan? Menurut kalian Mbak Mita ini nunggu 4 bulan finish cari majikan baru, atau notice aja nih guys? Kayak itu sampai bingung juga ngomongnya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Oke, kalau misalkan menurut Kayak Tisam yang sudut pandangnya Kayak Tisam ya, kalau misalkan sudah Allah mengetuk hati Mbak Mita untuk pergi dari rumah tersebut, menyadari kesalahannya, kalaupun Mbak Mita nggak bisa berontak untuk menjauh atau melawan majikan yang seperti itu, kalaupun kita melaporkan ke polisi pun tidak akan mempercayai kita kalau kita adalah korban human harassment ya guys ya, korban pelecehan. Kenapa? Karena sejauh ini 4 tahun kok Mbak Mita mau gitu melayani, iya kan? Ini akan timbul kecurigaan kepada polisi untuk tidak mempercayai kita. Nah, kalau kita tidak bisa menghindar dan ini menjadikan aib untuk kita, Kayak saya saranin sudah notice aja. Walaupun 4 bulan lagi mau finish, jangan karena kita bertahan 4 bulan kita menjerumuskan kita ke masalah yang lebih besar, ya kan? Sedangkan Mbak Mita sendiri posisinya nggak bisa nolak kalau misalkan majikannya itu minta ya guys ya. Notice, pulang dulu ke Indonesia, tunggu visa, balik lagi dengan keadaan yang baru. Nggak usah takut karena Mbak Mita nggak bisa masak, nggak usah takut nanti jaga anak atau jaga bobo di rumah majikan baru itu nanti maafan, nggak usah. Yakin saja dalam hati, selama kita ingin move on dari kejadian ini salah, Allah itu pasti akan meridhoi segala bentuk niat baik kita. Setuju nggak? Kalau Kayak Tisam itu saranin cari ke agent, sharing, notice, pulang Indonesia, tunggu visa di Indonesia, balik lagi dengan keadaan yang baru. Pulang, mumpung masih ada ibu, sujud di kaki ibu dan minta maaf atas semua dosa dan khilafan. Basuh kaki ibu dan minta maaf. Kedua orang tua harus kita minta maaf. Cukup dalam hati mengatakan dosa kita pada Allah, sholat taubat. Udah, itu aja. Allah itu maha pemaaf, insya Allah selalu ada lembaran baru untuk Mbak Mita. Jangan patah semangat ya Mbak, semua orang itu berdosa. Saya tahu kamu sudah melewati masa yang sulit sepanjang itu. Mungkin orang lain akan mengatakan bahwa kamu bodoh, kenapa kamu tidak menolak lebih awal. Tapi yang namanya sekali lagi yang namanya korban pelecehan itu pasti akan ada ketakutan yang luar biasa di hatinya. Walaupun kita menyangkal dengan logika kita, kenapa nggak dari dulu aja sih kamu itu, kenapa bodoh banget kan ada polisi. Nggak bisa guys, yang namanya kita dalam ketakutan situasi itu nggak bisa kita salahkan. Oke, mungkin itu aja ya Mbak Mita ya, saran Kayak Tisam ya. Yang kemarin Kayak Tisam ngomong, datang ke agensi untuk sharing. Siapa tahu di situ saat datang ke agensi langsung interview, nanti langsung kita membuatkan surat notis Mbak Mita pulang ke Indonesia, insya Allah visanya turun balik lagi. Oke, jangan memaksakan kita untuk bertahan dalam keadaan kondisi yang sangat membahayakan. Keadaan Mbak Mita di rumah itu sangat membahayakan. Bukan bahaya kerjaannya, bahaya oleh laki-laki buaya kadal ya. Tinggalkan rumah itu dengan baik-baik. Buat kalian yang masih melayani singsang kalian di rumah, tolong tobat ya guys ya. Ikut nih jalannya Mbak Mita. Saya salut sama Mbak Mita. Terima kasih Mbak Mita sudah sadar dengan kesalahannya. Orang yang diberikan hidayah sama Allah itu adalah orang di mana saat melakukan kesalahan berkali-kali, pada saat itu Allah sentuh hatinya dan menyadarkan bahwa apa yang kamu lakukan salah loh, ya kan? Kalau bukan Allah sendiri yang mengetuk hati Mbak Mita, itu sampai kapanpun Mbak Mita nggak akan berhenti. Tapi ini adalah sebuah anugerah yang Allah titipkan di hati kecil Mbak Mita. Jadi Mbak Mita harus yakin jalan yang Allah akan kasih ke depannya akan lebih berkah. Semangat terus ya Mbak Mita. Buat teman-teman kita yang di luar, jangan patah semangat. Sesulit apapun masalah kalian, selama kalian yakin Allah akan menolong, semua akan mudah. Mungkin itu aja sharing Kayak Tisam hari ini. Semoga bermanfaat guys. See you next video. Bye-bye.